Shalom semuanya, selamat siang. Selamat bergabung lagi di acara rekoleksi online New Normal Yumi hari ketiga. Luar biasa banget ya viewers semua, kita berjumpa lagi secara online. Sudah sampai di hari ketiga. Kalau 2 hari kemarin sudah cukup banyak yang kita dapat. Hari pertama pengajaran dari Ibu Sri tentang siapakah aku, kita bagaimana mengenal diri kita lebih lagi. Kemudian hari kedua kita juga mendapatkan pengajaran yang begitu menyentuh dari Romo Budi, bagaimana kita sebagai manusia memang diciptakan tidak sempurna. Nah, hari ini viewers semua kita masih mau belajar di rekoleksi hari ketiga dengan tema berharga di matanya. Sesi ini akan dibawakan oleh Ibu Grace, dan sebelumnya mengingatkan viewers semua, di setiap sesi, jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di komen box di video tayangan ini. Atau juga, saudara-saudari semua bisa langsung klik nih link yang ada di layar ini. Bisa langsung klik linknya, kemudian ketikkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul yang ingin ditanyakan. Karena besok di sesi keempat, hari terakhir, selain ada sesi refleksi dan doa, kita juga ada sesi tanya-jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari viewer semua akan kita bahas, akan dijawab oleh 3 pembicara kita. Tanpa menunggu lebih lama lagi, seperti biasa, kita akan memulai rekoleksi kita dengan pujian dan penyembahan PW yang akan dibawakan oleh tim pujian Klasis Shekinah. Untuk viewer semua, mari kita siapkan hati, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat mengikuti rekoleksi. Shalom Francis semuanya, kembali lagi di sesi 3 untuk acara rekoleksi Repen ini. Dan pada sesi ini kita mau menyadari kembali bahwa kita sangat-sangat berharga di mata Allah, bahwa Tuhan telah menjadikan kita semua baik adanya. Begitu indah, begitu berharga di mata Tuhan. Begitu berharganya sampai Tuhan mau merelakan dirinya untuk berkorban bagi dosa-dosa kita. Dan Dia tetap setia kepada kita walaupun kita telah berkali-kali mengecewakan Dia. Dan kita mau kembali lagi kepada Tuhan dan menyadari bahwa hidup kita ini direncanakan untuk hidup yang berharga, hidup yang kudus. Mari kita katakan kepada Tuhan, Yesus, Kau telah memulai semua yang baik di dalam hidup kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu. Tuhan, kami mohon sempurnakanlah hidup kami. Jadikanlah kami indah di mata-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati kita yang terdalam. Yesus, Kau telah memulai Segala yang baik dalam hidup, segala yang baik dalamku. Kau menjadikan kami Tuhan. Engkau
Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu kudus, yang merelakan hidupnya bagi kami untuk menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami, Kau tidak pernah satu waktu pun meninggalkan kami. Tenangkan hati kita mau berdoa pada Tuhan. Dan kita buka sesi ini dengan tanda kemenangan Kristus, di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami dapat berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami serupa dengan gambar-Mu. Begitu indah, begitu besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami sangat-sangat berharga di mata-Mu. Bukalah pengertian kami, bukalah hati kami ya Tuhan, saat ini, agar kami dapat semakin merasakan kasih-Mu kepada kami. Melalui hamba-Mu, Ibu Grace Hartanto. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar beliau dapat menyampaikan sabda-Mu, dan kami dapat mendengar firman-Mu dengan hati yang gembul. Sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah, agar kami dapat semakin mengenal Engkau, dan dapat menjadi pribadi yang semakin kudus, dan menjadi terang dan berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami ucapkan kepada-Mu. Kami serahkan semua keseluruhan acara ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa sekali pujian dari tim Kelasi. Terima kasih untuk pujian pembukanya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, untuk saudara-saudari semua, kita akan segera mulai rekoleksi kita sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Ibu Grace. Kepada Ibu Grace, waktu dan tempat aku persilakan. Ya baik, terima kasih Fidel. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Kelasi. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat siang, kita berjumpa kembali dalam rekoleksi penyembuhan Shekinah pada hari yang ketiga dengan tema New Normal New Me. Kita akan lihat bagaimana di dalam sesi ini temanya adalah berharga di matanya. Saya akan sampaikan di dalam PPT ini supaya lebih jelas bahwa kita sudah sampai di dalam sesi yang ketiga. Pada waktu sesi yang pertama sudah dibahas mengenai siapakah aku. Ya, kita mengenal bagaimana diri kita yang kita hidupi sampai sekarang. Dan apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita hidupi? Ternyata kita menemukan di sesi yang kedua yang dibawakan oleh Romo Budi bahwa ternyata saya tidak sempurna. Aku tidak sempurna. Aku tidak seperti sebenarnya yang Tuhan ciptakan bagi diriku.
Aku menghidupi hal-hal yang mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan Tuhan selama ini. Dan pada saat menemukan itu kita melihat bahwa betapa kita sebagai manusia sungguh rapuh di mata Tuhan. Tetapi Allah kita, Allah yang menciptakan dan mencintai kita itu, membuat kita itu menjadi berharga di matanya. Karena itu di dalam sesi ini kita akan melihat betapa kasih Tuhan yang ingin selalu membarui kita, ingin memulihkan kita, ingin menjadikan kita sebuah pribadi yang baru, pribadi dan ciptaan yang baru dan sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Nah, kita lihat bahwa dalam gambar diri yang kita hidupi saat ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana gambar diri itu menjadi salah. Pertama adalah latar belakang kehidupan. Ya, orang melihat bahwa, oh saya menjadi berharga ataupun saya menjadi seseorang yang terpandang itu karena keturunan. Saya punya keturunan keluarga yang terhormat, keluarga yang berada, keluarga dari keturunan ningrat. Itu yang dianggap sebagai gambar diri yang baik, yang benar. Kalau misalnya keturunannya sebaliknya, misalnya saya lahir dari keluarga yang kurang berada, yang kurang mampu, kemudian orang tua kami berpisah dan lain sebagainya, itu mengatakan bahwa oh ternyata gambar diri saya itu menjadi salah karena latar belakang kehidupan saya. Kemudian kita menjadi marah kepada hidup ini. Kenapa saya harus lahir dalam keluarga seperti ini? Kenapa saya tidak lahir dalam keluarga yang seperti saya harapkan? Ya, kemudian ataupun latar kehidupan mengenai pekerjaan. Saya mendapat pekerjaan yang baik. Kalau pekerjaan saya baik, dengan kehidupan yang cukup, dengan gaji yang cukup, saya merasa, wah gambar diri saya menjadi baik dan saya menjadi merasa sempurna. Ternyata itu bukan hal itulah sebenarnya. Dalam filsafat dunia dikatakan bahwa laki-laki itu dipandang lebih berharga daripada wanita. Terutama untuk marga atau suku tertentu itu memandang bahwa seorang pria itu lebih berharga daripada wanita. Ya, kalau lahir seorang anak laki-laki dari marga atau suku tertentu, mereka merasa bahwa wah, ini harus dipestakan ya. Tetapi begitu lahir seorang wanita, wah, kok lahirnya yang perempuan ya. Maunya orang laki-laki harus bawa nama. Jadi sebagai wanita bisa merasa bahwa saya merasa gambar diri saya ini salah ya. Saya harusnya jadi seorang pria supaya saya menjadi berharga, menjadi dihargai, dicintai oleh orang tua saya. Dan ada juga yang anak mengalami sakit, masa kecil sakit, selalu masuk rumah sakit, keluar, sembuh sebentar, sakit lagi. Nah, kemudian dianggap anak ini membawa sesuatu ketidakberuntungan di dalam keluarga. Sehingga kemudian diserahkan kepada orang lain. Ada istilahnya itu di dalam tradisi Chinese, dikatakan dikuepang atau diserahkan kepada orang lain untuk dibesarkan. Seperti yang kita lihat dalam sesi yang kedua di mana aku yang tidak sempurna. Setiap orang itu selalu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya, yang disebutkan oleh Romo Budi, kebutuhan-kebutuhan itu harus selalu dipenuhi dan orang itu cenderung ingin memenuhkan kebutuhan itu. Kalau tidak, dia akan terus mencari karena itu adalah sebuah kepuasan yang dia ingin capai dengan caranya. Dan jika orang mencari dengan cara-cara dunia, itu bersifat fana dan semuanya tidak kekal. Dan bahkan membelenggu serta mengikat. Contohnya ya, misalnya, orang tidak mengalami rasa dihargai atau diakui di dalam keluarga. Masih kecil, karena tadi terlahir sebagai wanita, dia berusaha memenuhkan kebutuhan itu dihargainya dengan caranya sendiri. Misalnya, dia ingin menjadi anak yang memberontak supaya mencari perhatian bagi orang tuanya. Itu kalau cara yang negatif. Tetapi ada juga yang menjadi positif, tanda petik, tetapi karena caranya dunia, membebani dirinya sendiri. Saya harus menjadi orang yang nomor satu. Selalu harus menjadi yang nomor satu. Supaya apa? Supaya saya tadi memenuhkan diri saya menjadi berharga. Saya menjadi dihargai oleh orang karena saya harus ranking 1.
saya harus menempati posisi nomor 1, saya harus menjadi orang number 1 dimanapun juga. Di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, bahkan di rumah pun dia harus menjadi nomor 1. Dan itu membuat orang ini menjadi apa? Terbelenggu. Dan cara-cara duniawi ternyata tidak membuat orang itu puas secara utuh. Bahkan memberikan belenggu, mengikat orang tersebut sehingga dia harus terus mencari. Kebutuhan itu dicari dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah akan puas. Seperti kantong yang bocor. Begitu diisi, keluar lagi. Begitu diisi, keluar lagi. Tetapi dalam rekoleksi ini kita akan belajar bagaimana Allah sungguh ingin memerdekakan kita. Allah sungguh ingin memulihkan kita. Allah sungguh ingin menjadikan kita kembali kepada jati diri Kristiani, bahwa kita ini adalah ciptaan yang begitu berharga di matanya, dan Allah ingin kita menemukan kasih-Nya yang sempurna. Karena itu kalau cara kita pakai adalah rahmat, membutuhkan rahmat Tuhan, rahmat ilahi, maka kita akan mengalami suatu kepenuhan yang memerdekakan batin kita. Kita merasa bahwa kita sungguh dicintai oleh Tuhan, bukan karena saya harus menjadi nomor 1, karena saya harus dihargai, tetapi kita dengan penuh kerendahan hati kita bisa menerima. Saya menerima semua kehidupan saya, dan saya bersyukur Tuhan untuk setiap kasih yang saya alami dalam hidup saya. Nah, kalau yang disampaikan di sesi 1 dan sesi 2 itulah gambar diri menurut cara pandang manusia. Dalam sesi ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana gambar diri menurut cara pandang Allah. Kita lihat dalam Mazmur 139. Di sini saya mengambil gambar seorang bayi. Ya, bayi yang mungil, yang berusia masih beberapa bulan. Kelahiran seorang bayi, mau pria ataupun wanita, itu adalah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kita tidak bisa memilih, saya mau lahir menjadi seorang pria atau saya mau lahir menjadi seorang wanita. Tetapi Allah lah yang menginginkan dan menghendaki kita lahir sebagai seorang pria, lahir sebagai seorang wanita. Itu adalah kehendak Allah semata-mata. Dalam Mazmur 139 dikatakan ayat 13-16, Engkaulah ini Tuhan ya. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat. Perhatikan bahwa kita itu dibentuk oleh Tuhan. Seperti Allah menata satu persatu. Bahkan buah pinggang kita itu, buah pinggang itu istilah dari ginjal ya. Allah yang membentuk, Allah yang meng-create kita satu persatu, ya, menenun seperti merangkai sebuah lukisan ya, ditenun, dan kemudian Allah melihat bahwa betapa indah apa yang sudah dijadikan oleh Dia. Ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kita lahir adalah sebuah kejadian yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Dan apakah kita sungguh-sungguh benar-benar menyadari bahwa kita itu dahsyat, kita itu ajaib? Kalau sekarang belum, kita kembali kepada ini, bahwa Allah sungguh menjadikan kita setiap pribadi adalah dahsyat dan ajaib. Bahkan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di satu tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bahkan tulang-tulang kita yang tidak terlihat secara fisik, yang kita lihat di luar ini kan daging. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Allah melihat bahkan paling dalam diri kita. Ia mengerti. Dan matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Mazmur 139 mengingatkan kita kembali bahwa yang menjadikan kita sejak awal kita dijadikan ya adalah Allah sendiri. Ia yang melihat kita mau menjadi seorang pria, menjadi seorang wanita, bahkan rencana apa yang sudah Allah ingin kerjakan di dalam seorang pribadi anak ini sudah Tuhan rancang. Karena itu kita katakan kita harus senantiasa bersyukur bahwa siapapun diri kita, apapun diri kita saat ini,
kita sungguh-sungguh adalah pribadi yang dahsyat. Kita ada pribadi yang ajaib. Dan kita akan menemukan bahwa Tuhan, kalau Engkau yang menciptakan saya, Engkau menjadikan saya mulai dari sejak bakal anak. Apa yang ingin Kau rencanakan atas hidupku untuk aku perbuat. Dan inilah aku mempersembahkan seluruh hidupku agar hidupku memuliakan nama-Mu. Untuk mempertegas, kita baca dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 31 bahwa manusia diciptakan segambar atau secitra dengan Allah. Allah menggambarkan atau menjadikan manusia itu serupa. Ya, di sini ada gambarnya Adam dan Hawa. Pada awal Allah menciptakan, Dia membentuk persis seperti gambaran Allah. Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh dengan cinta. Dan Allah menggambarkan itu di dalam diri seorang manusia. Pada waktu Allah menciptakan, Dia menciptakan persis seperti dirinya. Betapa kita coba kalau menyadari seperti itu, betapa kita menyadari bahwa betapa kita itu ajaib, kita itu berharga, kita itu dicintai oleh Allah. Dan lebih dari itu, sesudah Allah menciptakan, ya kita baca nanti di Kejadian bahwa pada waktu Allah menciptakan, sesudah Allah meng-create pria dan wanita, apa yang diberikan Allah kepada manusia? Allah menghembuskan rohnya. Karena itu dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, ya daging kita ini, jiwa, pikiran, perasaan, dan roh. Roh apa yang ada berada di dalam diri kita? Yang tadi ini dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang ada di dalam diri kita. Setiap pribadi, siapapun juga kita manusia, adalah roh Allah ada di dalam kita. Kalau kita menyadari ini kembali, harusnya kalau Allah itu tadi pribadi yang penuh kasih, penuh kebaikan, ya, penuh kemurahan, penuh dengan segala hal-hal yang baik yang Ia kerjakan dalam hidup kita, harusnya kita yang digambarkan secitra dan serupa dengan Allah itu harus mewakili itu dan memberikan citra itu terlihat nyata di dalam seluruh kehidupan dan kepribadian kita. Tetapi karena tadi ada banyak hal yang melukai, hal-hal yang mempengaruhi lingkungan, hal-hal pendidikan, keluarga, ya, hal-hal tadi pemenuhan kebutuhan yang tidak tercukupi, membuat akhirnya kita tidak menjadi utuh. Yang menguasai kita roh apa? Roh marah, roh egoisme, roh iri hati, ya, roh kebencian. Semua itu menguasai dan roh Allah itu tidak mempunyai tempat yang besar lagi di dalam hati dan jiwa serta roh kita. Yang muncul, yang menguasai kita malah roh-roh yang lain. Itulah yang menjadikan akhirnya orang mengatakan, oh ada orang jahat, ada orang begini tidak baik dan lain sebagainya. Awal pertama kita diciptakan serupa, secitra dengan Allah sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, saya paling senang dengan ayat ini ya. Yesaya 43 ayat 4a. Coba kita baca bersama-sama bahwa kita berharga dan mulia di matanya. Bayangkan siapapun kita, manusia itu adalah ciptaan yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Di sini ada gambar sebuah batu permata ya. Ini contoh dunia, artinya sebuah batu permata yang kecil tapi punya harga, punya nilai, ya, punya suatu keindahan di situ. Dan kalau kita punya batu permata seperti ini, apakah kita taruh sembarangan? Tidak. Kita pasti mengasihi, kita taruh di tempat yang baik. Ya, kemudian dijaga, ditaruh di satu kotak, di satu tempat yang baik. Bayangkan ini hanya sebuah benda duniawi. Kalau kita itu seperti permata di mata Tuhan, ya, kita berharga dan mulia di matanya, kita pasti dicintai, dikasihi, dilindungi, dijaga. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Dalam Yesaya 43 ayat 4a, kalau secara jelas saya bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.
Sudah kita berharga, kita mulia di matanya, dan kita dikasihi oleh Dia. Ini kata-kata Tuhan. Tetapi kadang kita tidak menyadari kan hal ini. Kita merasa diri kita tidak berharga. Wah, saya jelek karena tadi gambar diri yang salah. Saya tidak cocok, tidak patut dan lain sebagainya. Padahal Allah menyatakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku yang mengasihi engkau. Kita selalu tolok ukurnya kepada manusia di sekitar kita, entah orang tua, teman kita, pasangan hidup kita, atau orang-orang di sekeliling kita yang tidak menghargai kita, tidak mencintai kita. Kemudian kita mengatakan, ya saya tidak dicintai, saya tidak berharga. Ya, contoh seorang anak yang lahir dari keluarga yang banyak anaknya, dan dia berusaha untuk mencari cinta dari orang tuanya. Tapi karena orang tuanya sibuk, ya, keluarganya juga dari keluarganya itu dari keluarga yang pas-pasan saja. Dia berusaha mencintai, dia berusaha mencari cinta dari mamanya dan papanya, tapi tidak ditemukan. Begitu pula karena keluarganya pas-pasan, dalam pendidikan dia juga pendidikannya seadanya. Dan kemudian dia mulai dari kecil sudah bekerja dengan keras untuk menemukan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Nah, sesudah itu akhirnya dia berpikir, saya harus menjadi seseorang yang kaya supaya saya menjadi berharga dan menjadi mulia di mata semua orang. Dan dia mulai bekerja keras. Apapun juga dia lakukan. Bahkan tadi bisa mengalahkan kebenaran. Yang penting saya harus kaya. Jadi tendensiusnya apa? Tujuan satu adalah menjadi kaya, supaya kekayaan itulah yang menjadikan saya berharga. Nah, itu tadi ya, pemenuhan kebutuhan itu membuat orang menjadi terbelenggu dengan itu. Dan akhirnya dia lupa bahwa saya ini adalah ciptaan Tuhan. Saya harus mengasihi sesama saya. Dia lupa sudah. Apapun dia halalkan, apapun cara dia halalkan, hanya satu tujuannya, yaitu apa? Menjadi kaya. Dan dengan kekayaan itulah dia baru merasa dirinya berharga. Apa yang terjadi? Ya memang dia menjadi kaya, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi terus pemenuhan kebutuhan itu akan terus seperti kantong bocor tadi. Pemenuhan itu tanpa sadar akhirnya dia jatuh sakit. Dan orang-orang merasa, ya pantaslah kamu jatuh sakit. Kamu begitu mengejar uang itu, dan kamu juga tidak peduli sama sesamamu. Kamu tidak punya teman, tidak punya sahabat. Dan akhirnya pada waktu sakit itu dia mengalami bahwa dia ditinggalkan sendirian. Tidak punya siapa-siapa. Tidak ada orang yang mau menemani dia walaupun dia punya banyak uang. Pada waktu perenungan di rumah sakit itulah dia menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia berteriak. Dia bilang, Tuhan kenapa jahat sama saya? Saya sudah dari lahir, saya hidup dari keluarga yang pas-pasan. Saya harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya sekolah juga seada-adanya, ya karena tidak ada biaya. Dia mulai komplain, ya, mengeluh sama Tuhan tentang hidupnya. Mengapa dia begini, mengapa dia harus begini, dan lain sebagainya. Pada waktu dia tidur malam hari, Tuhan hadir dalam mimpinya. Ini kata-kata yang dikatakan padanya. Aku mengasihi engkau anakku, apapun engkau. Nah, waktu dia pagi terbangun, terngiang-ngiang kata-kata itu. Aku mengasihi engkau anakku, apapun adanya engkau. Nah, ini mirip dengan yang ini ya, Yesaya 43 ayat 4a. Kamu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi kamu. Mulai sejak itu, sesudah dia pulih dari sakitnya, dia mulai hidup mau mencari Tuhan. Ya, dia mulai cari gereja, dia mulai ingin masuk ke gereja, ingin membangun hidup rohaninya. Dan melalui proses yang panjang akhirnya dia menemukan bahwa benar, diriku itu berharga bukan karena apa yang aku miliki sekarang yang bersifat dunia ini, kekayaan, harta itu tidak ada artinya. Tetapi sebuah perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan, sebuah penemuan bahwa aku dicintai dan dihargai oleh Tuhan, itu merupakan suatu hal yang indah di dalam hidupnya.
Kita lihat juga di dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Nah, di sini ada gambar mahkota ya, kita lihat. Kita ini manusia biasa, kita bukan putri raja. Kalau menurut kita kan kita bukan keturunan dari Pangeran Charles atau keluarga kerajaan ya, Ratu Elizabeth. Tetapi Allah mengatakan di dalam Mazmur ini bahwa siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Engkau memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita bukan dimahkotai oleh manusia, tetapi kita dimahkotai oleh Tuhan dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Sebagai manusia, kita punya kewajiban menjaga kemuliaan yang Allah berikan, kehormatan yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Tetapi, tadi, gambar diri yang salah, keadaan-keadaan yang merusak kehidupan kita, membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan kehilangan bahwa kita tuh berharga dan terhormat. Dan kita menjadikan diri kita menjadi tidak berharga sendiri karena keadaan diri kita sendiri. Nah, Allah ingin mengembalikan martabat manusia. Karena itu di dalam rekoleksi ini kita melihat bagaimana Allah ingin menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang dulu yang kita hidupi yang salah, kita kembali kepada suatu gambaran diri yang baru. Ini, gambar diri yang baru adalah manusia yang mulia dan terhormat di mata Tuhan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menemukan itu, untuk kita mencapai bahwa kita menjadi mulia, kita menjadi terhormat, kita menjadi menemukan bahwa kita ini sungguh berharga, sungguh precious di mata Tuhan. Saya dulu pada waktu masih kecil, saya lahir dari 2 bersaudara. Saya paling besar, seorang wanita dan adik saya laki-laki. Terjadi perbedaan ya. Tadi, pemenuhan kebutuhan saya adalah saya ingin dicintai seperti mami saya mencintai adik saya yang laki-laki. Karena saya terlahir dari keluarga Chinese, bahwa kehidupan saya, orang Chinese lebih mencintai, lebih menghargai anak laki-laki. Saya berjuang untuk mengejar cinta dari mami saya. Saya berjuang supaya dia mencintai saya seperti mencintai adik laki-laki saya. Tapi saya tidak mendapat. Terus saya cari, saya berjuang. Puji Tuhannya, saya tidak berlaku hal yang tidak baik. Ya, saya berjuang dengan apa? Prestasi akademis. Saya sekolah. Target saya harus ranking 1. Supaya apa? Supaya saya ingin bawa rapor saya dan saya ingin memperlihatkan kepada mami saya untuk menyenangkan hatinya. Tapi apa yang saya alami? Mami saya tidak puji saya. Mami saya bilang, oh ya sudah gitu. Apa yang terjadi? Saya terus mengejar itu. Akhirnya saya lelah sendiri. Sampai pada waktu kuliah, ya itu saya mengejar indeks prestasi. Dan Tuhan ternyata tidak menginginkan untuk saya terus bocor di dalam hal seperti itu. Pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan dalam hidup saya. Akhirnya saya mendapat indeks prestasi yang sangat jelek. Bukan karena saya tidak belajar, ya tapi karena rencana Tuhan. Dalam ujian negara, saya malah tidak lulus. Bayangkan betapa saya hancur hati dan menjadi drop. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak cinta sama saya. Tetapi tidak. Tuhan mencintai saya dan dia menghentikan saya untuk mencari pemenuhan dengan cara saya. Tadi cara dunia. Akhirnya saya dengan seorang teman, karena daripada menunggu, saya sudah tidak bisa belajar lagi. Teman saya mengajak sebuah retret. Saya ikuti retret itu bukan karena ingin ya, tetapi karena sudah kadung didaftarkan oleh teman saya. Tapi rupanya memang Tuhan sudah memanggil saya untuk masuk ke dalam sebuah retret itu. Dan di dalam retret lah itu saya menemukan bahwa Tuhan begitu hadir dan mencintai saya. Pada waktu adorasi. Pada waktu pentahtaan sakramen Maha Kudus, disitulah saya memandang Tuhan. Dan saya melihat dia sungguh hadir. Dan di situ hati saya terharu dan saya merasakan bahwa aku mengasihimu, aku mencintaimu. Bukan karena prestasimu, bukan karena apa yang kamu lakukan,
karena kamu sungguh berharga di mataku. Itu tadi ayat Yesaya 43 ayat 4a. Pada malam hari itu, pada waktu malam retret itu, saya kemudian nangis. Bukan nangis sedih, tetapi nangis sungguh terharu bahwa saya sudah tidak perlu lagi mengejar-ngejar itu. Saya tahu bahwa Tuhan mencintai saya, apa adanya saya. Nah, itulah pemulihan. New me. Saya menemukan diri saya yang baru. Tidak lagi mencari, tidak lagi mengejar dengan cara saya sampai saya terlelah sendiri, saya capek sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menemukan new me? Saya yang baru, saya yang dipulihkan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang mengambil tema dalam rekoleksi ini, new normal. Ya, kita hidup sekarang dalam new normal. Dan kita menjadi ciptaan yang baru, new me. Bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru? Kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Sabda Allah itu mengatakan bahwa kamu sungguh berharga di mataku. Kamu tuh mulia. Aku mengasihi engkau. Jadi yang lama kita sudah berlalu, sudah tinggalkan semua yang lama. Kita hidup dengan cara kita, cara yang tidak benar. Hiduplah kembali saat ini, mendekat kepada Kristus, dan kita mau masuk untuk menjadi ciptaan yang baru yang diubahkan oleh Dia. Selain itu kita harus melakukan apa? Menerima diri sendiri apa adanya. Ini penting, ya. Bagaimana Yesus sendiri menyatakan bahwa cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Yang mana duluan? Mencintai diri sendiri dulu kan? Mencintai diri itu bukan egois. Mencintai diri artinya menghargai. Saya adalah ciptaan yang berharga. Saya adalah ciptaan yang dicintai oleh Tuhan. Aku ini adalah, diriku ini berharga dan mulia. Kemuliaan sudah diberikan kepadaku, dan aku menjaga kemuliaan itu di dalam Tuhan. Kalau kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, dengan seluruh latar belakang kita, dengan seluruh kelemahan kita, maka pasti kita akan bisa menerima orang lain pun apa adanya. Jadi kita tidak mungkin mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kita akan lihat di dalam video berikut bagaimana seorang Sarita, seorang wanita muda, dia mengalami pergumulan tadi, gambar diri yang salah. Karena sering dibully ya, karena sering mengalami pengejekan karena fisiknya yang gemuk. Tapi kemudian dia mengalami sebuah pemulihan gambar diri, menjadi ciptaan yang baru pada saat dia menemukan Yesus mengasihi dia apa adanya, menerima dirinya, diterima seutuhnya oleh Tuhan. Itu mengubahkan sebuah pribadi Sarita menjadi pribadi yang sungguh dicintai oleh Tuhan. Mari kita simak video ini bersama-sama. Saya merasa saya sendiri. Saya hanya seorang diri di tengah-tengah keluarga. Dari kecil tuh saya gemuk. Ada yang mengejek saya gajah bengkak, sumo. Dan saat itu saya mencoba untuk tidak menangis di depan mereka dan saya tertawa supaya saya mendapatkan teman. Tapi ternyata hati saya terluka. Dan saya jujur aja saya marah dengan Tuhan. Kenapa saya harus diciptakan seperti ini? Karena saya ditolak dengan semua orang. Saya menciptakan dunia saya sendiri. Saya membuat imaginary friend. Saya membayangkan saya diterima oleh banyak orang. Saya membayangkan saya berharga di sekeliling mereka. Saya merasa nggak puas dengan imaginary friend saya. Saya mencari sosok real. Tapi sosok real itu tidak mengenal saya. Dan satu-satunya cara yaitu cyber, hubungan lewat internet. Saat itu saya berhubungan, ibarat kata pacaran lewat internet gitu. Saya hampir jatuh dalam namanya cyber sex. Pada saat itu saya nggak terlalu jatuh sampai bertemu fisik. Saya merasa depresi saat itu.
saya udah capek, saya udah nggak tahu mesti gimana. Dan saya mengambil saat waktu itu sendirian dengan Tuhan. Tuhan, sebenarnya Tuhan mau apa dari saya? Sebenarnya Tuhan menciptakan saya untuk apa? Sebenarnya Tuhan, apa sih maksud dan tujuanmu dalam hidup saya gitu? Tuhan saat itu berbicara pribadi dengan saya. Sar, kamu berharga. Kalau kamu gak berharga, aku tidak akan menciptakan kamu. Kamu tuh adalah berlian yang berharga buat aku. Bagaimanapun, berlian ditaruh dimanapun, dia tetaplah berlian. Dan saya ingat kata Daud, dia yang menenun aku, dia yang membentuk buah pinggangku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Di saat itu saya merasakan bahwa ada satu sosok yang menerima saya apa adanya. Menerima saya dari dalam dan luar saya. Menerima saya dengan keberadaan saya, jelek-jeleknya, buruk-buruknya saya. Bagaimanapun bentuk kamu, bagaimanapun dosa kamu, aku tetap terima kamu apa adanya. Yang sekarang menjadi pertanyaan pada saya yang dia lontarkan, apakah kamu menerima aku? Dan ketika saya memutuskan untuk, iya Tuhan, saya terima Engkau. Perubahan signifikan yang saya lakukan bahwa saya bisa memuji diri saya sendiri. Ketika saya berdamai dengan diri saya sendiri, orang lain pun menerima. Terutama keluarga saya yang dulu saya pikir saya tidak dekat dengan keluarga saya. Ternyata saya bisa dekat banget dengan keluarga saya sekarang. Dan ketika saya melihat Tuhan, saya udah gak perlu berlari ke sana ke sini mencari kemana saya harus mendapatkan yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Kekosongan hati saya cuma bisa diisi sama Tuhan. Tapi ketika saya mendapatkan Tuhan, saya berharga. Dan saya tidak perlu mencari kasih. Yang perlu kita lakukan adalah berdiam diri, berdoa kepada Tuhan. Tuhan tuh di depan kita. Dan dia sendiri yang akan memeluk kita. Dia akan sendiri yang memegang erat kita bahwa, hei, aku memperhatikan kamu loh. Hei, aku mengasihi kamu loh. Saya Sarita, dan ini ceritaku. Kita lihat bahwa di dalam diri Sarita, dia mengalami tadi gambar diri yang salah. Sehingga dia mencari-cari di dalam pribadi yang lain. Karena dia tidak menemukan di dalam diri teman, di dalam diri orang tua. Kemudian dia mulai berhayal ya. Menghayalkan bahwa dia punya teman, dalam arti imaginary friend, imajinasi. Kemudian dia membayangkan bahwa dia punya teman ya, yang dia bisa bercakap-cakap, yang bisa menerima dirinya apa adanya. Tetapi itu hanya sebuah khayalan, atau bisa nanti menjadi halusinasi. Dan kemudian karena tidak puas, selalu ya kalau pemenuhan itu secara dunia itu tidak akan pernah puas. Sesudah mengimajinasi tidak mendapat, akhirnya dia mulai memikirkan dengan cara cyber ya, mencari. Kemudian dia menggambarkan sosok itu seperti yang dia inginkan. Ya, seperti yang dia imajinasikan itu kemudian dia cari di dalam cyber. Dan hampir dia jatuh ke dalam dosa cyber sex. Jadi kita perhatikan, mungkin kita di sini berbeda, masing-masing mempunyai cara pemenuhan kebutuhan itu dengan caranya sendiri. Cara bagaimana merasa diri berharga itu dengan macam-macam cara. Mungkin dalam rekoleksi ini kita bisa dengan tenang untuk hening, merenungkan apa sih yang sebenarnya saya cari selama ini? Apa yang saya lakukan selama ini, apa merupakan ini? Hal pemenuhan kebutuhan yang tidak saya dapatkan mulai sejak saya kecil. Seperti Sarita tadi, pada saat apa kemudian dia menemukan sosok yang sesungguhnya? Pada saat dia mengatakan dia berdiam diri. Jadi dalam rekoleksi ini, walaupun secara virtual, saudara-saudara yang terkasih bisa masuk ke dalam satu perenungan, berdiam diri. Berdiam diri kita memberikan waktu khusus kita untuk Tuhan. Tuhan bicara kepada saya. Apa yang kau inginkan dalam diri saya? Mungkin kita sudah begitu panjang ya, begitu banyak yang kita lakukan untuk
mengisi tadi kantong-kantong bocor kita. Tapi tidak pernah puas. Sampai usia kita saat ini pun tidak pernah puas. Berhentilah sejenak dan tadi berdiam diri. Tuhan, apa sih yang kau inginkan buat saya? Apa yang kau kendaki untuk saya perbuat? Aku mau menemukan tadi Engkau yang mencintai saya. Engkau yang menerima saya apa adanya. Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu pencipta. Allah itu yang menciptakan kita. Tadi ya, Dia yang menenun kita. Tidak mungkin seorang yang menciptakan kemudian menghancurkan ciptaannya. Kita mungkin bisa ditolak oleh orang tua. Kenapa? Karena bukan mereka yang menciptakan kita. Ya, tadi seperti lahir bukan gender yang diinginkan. Pengen laki, lahirnya perempuan. Tetapi Allah yang menciptakan kita itu menerima kita karena Dia yang meng-create kita. Jadi penolakan-penolakan manusia itu tidak membuktikan bahwa Allah pun menolak kita. Tidak. Sekalipun ayah dan ibumu menolak kamu, aku sekali-kali tidak pernah menolak engkau. Aku bahkan menerima dirimu apa adanya. Karena Dia mencintai ciptaannya. Ciptaan ini sungguh berharga di matanya. Seperti tadi Sarita, pada waktu dia menerima diri sendiri apa adanya, dia merasa dicintai oleh Tuhan. Perubahan yang terjadi penting di dalam dirinya adalah apa? Dia bisa memuji dirinya. Tadi, dia bisa merasakan, oh saya ini mulia ya, saya ini terhormat, saya ini indah. Ya tadi seperti apa permata itu, saya indah, saya cantik, saya baik. Bahwa apa? Menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita itu baik. Allah yang menciptakan kita itu indah. Dengan penyadaran seperti itu, kita akan berdamai, kita akan menerima diri kita sendiri, dan kita akan tidak lagi mencari-cari tadi hal-hal yang di luar hal dunia untuk memenuhkan kekosongan diri kita. Allah akan mengisi kekosongan kita. Karena di dalam rekoleksi ini perlu ketenangan, perlu refleksi, dan penting yang berikutnya adalah doa. Mohon agar Roh Kudus membebaskan tadi belenggu-belenggu dunia yang selama ini kita hidupi. Yang sudah membelenggu kita ini apa sih? Perasaan tidak berhargakah? Perasaan pengen dihargai, pengen diakui. Perasaan pengen dicintai menurut pikiran saya. Nah, mohon kepada Roh Kudus karena Dialah pribadi yang sungguh mengenal kita. Roh Kudus ini berada di dalam diri kita, pribadi setiap pribadi. Dan nanti ya, ini kan rekoleksi. Sebenarnya kita ada retret penyembuhan yang setiap tahun Shekinah mengadakan. Tetapi karena pandemi ini, karena itu kita tidak bisa melaksanakan, sehingga kita mengisi dan memberikannya dalam bentuk rekoleksi. Kita membutuhkan retret, karena di dalam retret itulah kita menggali diri kita, berdiam diri, menemukan bagian-bagian mana yang sebenarnya Tuhan mau pulihkan, dan kemudian kita masuk ke dalam doa, pemulihan, penyembuhan gambar diri, pemulihan luka-luka kita, penyembuhan, penerimaan diri kita sebenarnya. Dan itu tidak bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali, terus-menerus selama proses hidup kita. Saya pun awal waktu retret saya menemukan hal yang ini. Kemudian nanti berikutnya saya menemukan lagi. Jadi setiap retret itu saya menemukan banyak hal yang Tuhan ingin sedang kerjakan dalam hidup saya. Tetapi hari demi hari saya merasakan betapa besar cinta Tuhan. Satu persatu saya mengenal diri saya bisa menerima diri saya padanya. Saya bisa mencintai diri saya sendiri apa adanya. Sehingga saya pun bisa mencintai orang lain sebagaimana Allah mencintai saya apa adanya. Dan yang penting juga harus kita lakukan sesudah berdoa ya, menerima diri sendiri, menemukan kebenaran di dalam firman Allah itu, baca kitab suci. Kita harus masuk ke dalam komunitas rohani yang baik. Di dalam komunitas itu kita menemukan teman-teman rohani yang bisa menerima kita, mendoakan kita. Karena kita tidak mungkin ya selalu berada di dalam keadaan yang stabil. Kadang-kadang masalah hidup itu kan up and down, naik dan turun.
Jadi situlah kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan teman yang bisa mendukung kita, mendoakan kita, mendengarkan keluh kesah kita, dan mendampingi kita. Disitulah Allah hadir, disitulah Yesus hadir sebagai sahabat untuk menemani kita. Karena itu pilihlah sebuah komunitas rohani yang membawa kita untuk menemukan Kristus di dalamnya. Kita juga bertumbuh di situ. Baik, saya akan mengakhiri sesi saya ini. Ini sebuah lagu yang berdasarkan tadi Yesaya 43 ayat 4a. Pada waktu saya bernyanyi, saudara-saudara yang terkasih bisa merenung dan menghayati kata-kata di dalam lagu ini. Dan sudah ini kita berdoa bersama, memohon agar rahmat ilahi itu turun atas kita. Dan kita sungguh-sungguh boleh menyadari bahwa aku berharga, aku mulia, dan aku dikasihi oleh Engkau Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita serahkan seluruh keberadaan diri kita. Serahkan seluruh masalah-masalah kita. Gambar diri kita yang mungkin salah, kita serahkan semuanya. Tuhan, kami mau menyadari bahwa Engkau sungguh menjadikan kami berharga di mata-Mu. Melalui pujian ini, biarlah Engkau semakin masuk ke dalam jiwa dan roh kami, menyadarkan kami betapa kami sungguh adalah ciptaan-Mu yang berharga di mata-Mu. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Engkau yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang boleh Kau curahkan bagi kami semua yang mengikuti rekoleksi ini, dan bagi semua keluarga kami juga. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sungguh berharga di mata-Mu, dan sungguh Engkau cintai apapun adanya kami. Dan Engkaulah Allah pencipta kami. Engkau memberikan hal-hal yang terhormat dan mulia di dalam hidup kami. Dan Yesus, saat ini kami mempersembahkan seluruh pengalaman-pengalaman ataupun gambar diri kami yang salah. Kami ingin dipulihkan. Kami ingin dijadikan ciptaan yang baru. Semua yang lama di dalam hidup kami ingin kubur, dan kami ingin menemukan sesuatu hal yang baru yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang sungguh merindukan sebuah perjumpaan yang pribadi dengan Yesus yang mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan, kami persembahkan seluruh proses pemulihan gambar diri kami, seluruh proses penyembuhan bagi kami masing-masing, karena kami percaya Engkau yang membentuk kami dan Engkau yang menenun kami. Saat ini kembalilah Engkau menenun dan membentuk kami
kembalikan kami ke dalam ciptaan-Mu yang sejak awal Kau ciptakan berharga di mata-Mu. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang sungguh mencintai kami. Tak henti-hentinya dengan seluruh keberadaan diri kami, doa dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, sahabat kami, Allah yang sungguh mencintai kami selama-lamanya dalam seluruh kehidupan kami. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Ibu Grace, untuk materinya. Aku pribadi merasa bersyukur banget buat rekoleksi kita 3 hari ini. Dan hari ketiga ini kembali lagi benar-benar dapat banyak pengingat gitu ya Bu ya. Bagaimana diingatkan untuk kita jangan sampai bocor gitu. Karena kalau kita bocor, kita kelelahan mengejar yang tadi mungkin sempat dicontohkan oleh Ibu Grace, entah itu mengejar teman, seperti cerita Sarita, mengejar pengakuan, mengejar rasa ingin dihargai, sampai mungkin tadi sampai bekerja keras mengejar kekayaan, itu nanti ujung-ujungnya kita bisa bocor, kita lelah gitu. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita ingat, di luar itu semua sebenarnya kita nggak perlu mengejar apa-apa gitu, karena ada sosok Tuhan Yesus yang menerima kita, yang sungguh mencintai kita apa adanya. Buat aku pribadi itu suatu pengingat lagi ya, untuk kalau misalkan kita ada rasa kekosongan, siapa yang perlu kita cari ya cuman butuh memusatkan diri kepada Tuhan Yesus gitu. Luar biasa banget ya viewer semua. Terima kasih banyak Ibu Grace untuk sesi ketiga, untuk materinya, untuk lagunya juga tadi, juga doa penutupnya. Sedikit ingin mengingatkan untuk viewers, hari keempat kita besok masih akan bertemu lagi. Jangan lupa tetap di channel ini, tapi kita tetap di jam 2 siang. Jadi kalau hari pertama dan kedua kita jam 7 malam, hari ini kita jam 2 siang, besok kita masih tetap di jam 2 siang. Yang seperti tadi aku sempat ceritakan di depan, kita besok akan ada refleksi doa dan juga yang unik, yang seru, yang ditunggu-tunggu ada sesi tanya jawab. Jangan lupa aku mengingatkan sekali lagi kalau ada pertanyaan, baik dari sesi 1, 2, atau sesi tadi nih yang barusan sesi 3, bisa langsung drop pertanyaan di comment box video ini, atau juga bisa langsung klik link yang ada di layar ini, diklik langsung linknya, langsung masukin aja, ketik aja pertanyaan-pertanyaannya. Nanti besok akan dicoba dirangkum dan dicoba dijawab oleh ketiga pembicara rekoleksi kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita sudah ada di penghujung acara rekoleksi hari ini. Kita mau menutup rekoleksi hari ini dengan pujian yang dibawakan oleh teman-teman SEP OMK. Untuk viewer semua jangan lupa, kita masih akan bertemu lagi besok. Sampai ketemu besok, Tuhan Yesus memberkati.